Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Niken selaku dosen mata kuliah Psikologi Sastra beserta teman-teman kelas R4G yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pinkan Febila Wijaya dan juga teman-teman saya yaitu ada Angelina Linansera, Azahro Alfiana Nofrida, Faiz Radiatul Haq, Mega Triayulika, dan terakhir Riva Lukiana. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Ilusi Artistik dan Ilusi Keagamaan demi memenuhi tugas kelompok mata kuliah Psikologi Sastra. Tolong teman-teman perhatikan dan simak video presentasi kelompok kami dengan cermat dan teliti. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan pada akhir presentasi. Baik, presentasi kelompok kami akan dimulai. Baik, sebelum masuk ke materi, mari kita bahas dulu nih apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Ada 4 pembahasan yang akan kita presentasikan hari ini, yaitu yang pertama ilusi artistik, lalu ilusi keagamaan, yang ketiga seni dan realitas, dan yang terakhir seni antar puisi kehidupan dan puisi kematian. Menurut Freud, seni menjadi bagian kelakuan substitutus yang ditawarkan budaya pada manusia untuk menghindari hambatan-hambatan yang dipalang oleh kenyataan terhadap perwujudan hasrat-hasratnya. Akan tetapi, menghindari suatu hambatan bukan berarti menghilangkan atau mengatasinya. Dalam buku noveller Conversations sur la psychanalyse, pemikiran-pemikiran baru tentang psikoanalisis, seni hampir selalu tidak agresif dan memimpin. Seni tidak pura-pura dan tidak berusaha menjadi ilusi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang kata orang dihantui oleh serangan realitas. Ilusi keagamaan. Agama adalah kekuatan gaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia. Didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya, manusia merasa berhajat akan pertolongan dengan cara membina hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan gaib tersebut. Agama menurut pandangan Freud. Seluruh agama pasti didasari secara psikologi oleh psikisme manusia yang paling elementer dan fundamental, dan tidak menjadi agama yang sejati sebelum mengalami bermacam-macam konflik dan ketegangan. Dan menurut Freud, agama bersifat komuniter. Maka dari itu, agama harus mempersatukan manusia dalam suatu persaudaraan. Lalu menurut Sigmund Freud, agama adalah ilusi, neurosis, menghalangi pemikiran kritis dan pemenuhan sikap kekanak-kanakan. Ia memandang bahwa agama adalah sebagai pemuasan keinginan kekanak-kanakan. Ini menilik dari arti nama psikoanalisis itu sendiri yang secara sederhana diartikan sebagai sebuah perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Penyebab keyakinan Freud. Berikut 2 faktor penyebab keyakinan Freud mengenai agama, yaitu kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan dalam sosok Bapa. Faktor ini lebih banyak disebabkan oleh adanya pengalaman hidup yang dilalui orang-orang beragama pada usia dini atau kanak-kanak yang menganggap orang tua, terutama Bapa, dengan penuh kasih sayang dapat menenteramkan anak yang tidak berdaya dan ketakutan, dan pada akhirnya terciptalah sebuah surga buatan baginya. Lalu, situs-situs wajib yang dijalankan secara rumit. Tidak dapat kita pungkiri adanya sejumlah aturan-aturan di dalam agama dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Maka, tidak heran jika Freud memandang agama adalah gejala neurosis atau penyakit jiwa, di mana ketika manusia yang pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, lalu dengan adanya agama, manusia menjadi makhluk yang terbatas dengan banyaknya aturan yang harus ditaati di dalam agama. Selanjutnya, seni dan realitas. Seni dan realita keduanya saling berkaitan. Seperti ini
membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realitas, dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar mencapai prinsip realitas. Karena Freud dalam L'introduction à la psychanalyse menyajikan imajinasi. Seni bukan melawan kenyataan, melainkan sekawan. Lebih tepat, sebagai ruang perantar. Kemudian mengenai pendapat Kaufman, secara kronologis seperti dalam sejarah individu atau sejarah spesies, bisa membawa kita ke dalam kesalahan. Sebagaimana sering terjadi pada Freud, ditulis oleh Kaufman dalam suatu ulasan yang amat bagus tentang teks itu, yaitu yang pertama, karena realitas tetap ada. Yang kedua, karena kematian mematikan kehidupan. Yang ketiga, karena kehidupan tidak dapat dijalankan secara tuntas tanpa kematian. Yang keempat, karena kehidupan melindungi diri dengan jalan semakin lama membuat tumbuhan yang berbahaya. Dan yang terakhir, karena kehidupan menghemat dirinya dibutuhkan suatu tambahan pada kenikmatannya, yaitu imajinasi. Kehidupan seluruh psikis kita memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan suatu cara yang bukan ilusi. Ini antara puisi kehidupan dan puisi kematian. Seni cenderung membuat kita melupakan kematian, yaitu membangun semacam pagar yang melindungi kita dari jangkauan realitas. Sejauh ia membentuk suatu dunia tanpa kontradiksi di mana kita melupakan pelajaran-pelajaran hidup yang keras. Secara paradoksa, menurut Mallarmé yang dikembangkan oleh suatu aliran kritik modern, bukannya untuk menghasilkan perlengkapannya sendiri dengan menunjuk ke arah suatu titik di luar bahasa, di mana kita dapat membaca bahwa kematian memang perlu. Menurut Kreasi menyatakan, puisi kematian tidak membawa kita ke lahiran maupun ke konsepsi, tetapi ke suatu titik berbalik yang menutup dan mengunci sirkuit yang dijalani oleh ekstensi individual dari subjek yang berbicara di luar kehidupan dan kegaduhan kata-kata yang memenuhi dunia. Menurut kaum pra, puisi kematian berarti menghindarinya, berarti masuk dalam tuturan yang kunjung habis tentang ketiadaannya yang kita bangun dengan seluruh umat manusia. Baik, pemaparan materi mengenai ilusi artistik dan ilusi keagamaan telah kami selesaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bagi para peserta bisa langsung menulis pertanyaan di forum diskusi setelah sesi diskusi kami buka. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.